Pragmatis sanguin. Apalagi. Ini ada yang nebak melankolis sanguin. Pragmatis sanguin. Oh, melankolis. Gitu ya. Yang ciri-cirinya dari sorot mata, mimik wajah, senyumnya. Coba Bu Lili senyum. Senyumnya gimana senyumnya? Nah gitu tuh biasanya ketebak nih teman-teman. Personalitinya apa? Melankolis, sanguin, melankolis. Oke, jawaban yang benar adalah apa Bu Lilis? Kalau saya sih merasanya koleris melankolis. Koleris. Soalnya ya itu liburan aja maunya kerja aja. Hobi kerja ya. Nggak bisa diem. Nggak bisa diem. Kalau diem sakit badannya ya, Bu Lilis ya. Iya. Nggak Sama biasa. ya. Oke. Nggak pernah bisa tidur. Nggak bisa tidur dong saya kalau nggak kerja. Sip. Thank you Bu Lilis. Oke, sekarang Bu Indar nih. Wah, Bu Indar lagi oke, Bu Indar. Masih di jalan ya, Bu Indar ya. Oke. Jawaban kita keep semua. Bu Lilis, tidak ada yang salah, tidak ada. Bu Lilis sudah tes personality belum tak? Bu Lilis? Sudah. Oke, sudah. Hasilnya koleris, melankolis ya? Waktu itu belum dikasih hasilnya. Oh, belum ya. Oke, berarti jawabannya akan kita tanyakan langsung kepada mentor kita. Telah hadir bersama kita juga di sini ada Pak Herman. Halo, selamat siang Pak Herman. Yang Pak Herman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kedengeran nggak, Mas saya? Jelas nggak? Jelas. Aman, Pak. Nggak perlu pakai itu ya, mic ya. Oke, Korot ya, teman-teman udah bertahan 2 hari ya, dan ya banyak sih yang mereka malah nggak ikut, juga mereka gitu kan ya. Dan kita udah tahu banyak sering dengar kan dari motivator, dari mana pemenang itu ada menyelesaikan apa yang dimulai. Nah, jadi 2 hari ini minimal sudah bisa mengendalikan diri. Ya. Nah, kunci di situ sebetulnya. Kalau kita bisa mengendalikan kita sendiri, ya istilah kita bisa memimpin diri kita sendiri, maka orang lain. Karena kesuksesan itu adalah kepemimpinan. Coba perhatikan. Anda bangun tidur nih. Anda bangun tidur. Bisa nggak Anda memimpin diri Anda? Di santai-santai dulu, buka-buka sosmed, atau sebentar, saya ambil perhitungan ya. Bentar ya. Jadi mengenal diri sendiri gampang loh teman-teman, mengenal diri sendiri ya. Saya dengan Bu Dwi sampai hari ini aja masih terus belajar bagaimana kami bisa mengenal diri kami lebih baik lagi ya, karena itu tadi kehidupan ini adalah perjalanan, kehidupan bukan pelarian katanya. Kalau sekarang gimana, suaranya udah jelas belum ya? Kalau sekarang Jelas, Pak. jelas ya, oke. Nah, jadi
sekali lagi selamat untuk teman-teman, congratulations sudah bisa bertahan 2 hari. Ini adalah langkah yang bagus, tapi tidak cukup sampai di sini nih teman-teman. Harus kita praktekkan. Apa praktek yang sebenarnya? Praktek yang sebenarnya adalah memberikan kebutuhan emosional orang di sekeliling kita. Atau yang gampangnya kita sebut makanan ego. Ya, seperti ambil contohnya Mbak Lilis nih. Mbak Lilis kan dia buka usaha rumah makan nih. Ngomong-ngomong tamunya Mbak Lilis itu mayoritas bule gitu. Rumah makannya itu rame terus tuh. Ayam bakar ya Mbak Lilis ya? Ayam goreng, Pak. Ayam goreng ayam bakar ya? lengkap sih. Ayam goreng, ayam bakar tuh. Nah, nanti Mbak Lilis bagaimana praktek memberikan makanan ego ke customer? Ambil contoh kalau customernya Mbak Lilis itu setelah dianalisa gitu kan, ya kan analisanya yang paling cepat dari sorot mata, lengkung senyum, ya kalau digabung tuh jadi mimik muka. Seperti yang di kartu personality itu loh, teman-teman. Kalau Mbak Lilis lihat dia seorang melankolis, nah Mbak Lilis harus perhatikan bagaimana nanti piring sajinya itu bersih. Jadi kan biasanya kan kalau kita menyajikan tuh kadang-kadang sekeliling piring tuh sering ini ya, sering apa? Belepotan, kena bumbunya atau apa. Nah, itu kalau bisa dilap, Mbak Lilis. Set, dilap pinggirnya aja. Jadi setelah disajikan makanannya, pinggirnya dilap bersih. Nah, ini salah satu trik ngasih makanan ego. Terus kasih tisu. Melankolis itu sangat butuh tisu tuh. Ada tisu ya Mbak Lilis ya? Di warung ya? Ada ya? Kasih tisu. Terus melankolis juga biasanya melankolis itu dia akan lebih nyaman kalau dia tahu harganya di awal. Jadi Mbak Lilis sebelum dia pesen, daftar harga keluarin. Dia akan lebih nyaman tuh si melankolis itu. Ya, dan kalau konsumennya melankolis, dia sangat memperhatikan rasa, Mbak Lilis. Jadi kalau yang biasa ngasih bumbu Mbak Lilis, jangan dilepas gitu aja ke anak buah, yang membuat nanti rasanya berubah. Nah, itu ambil contoh. Kita praktek memberikan makanan ego. Kalau sanguin gimana? Sanguin kan kata kuncinya fun way. Nah, kalau perlu, Mbak Lilis porsinya agak banyakin. Jadi kalau dia porsi nasi umpamanya, porsi nasi itu setangkep gitu ya. Lebihin dikit Mbak Lilis untuk si sanguin. Itu seneng banget ya. Ya kalau dia ayam gorengnya pakai kremes nggak Mbak Lilis? Pakai ya. Nah, pakai kremes ya. Kremesnya dibanyakin. Ya. Jadi sanguin itu suka dengan sesuatu hadiah. Nah, makanan ego sanguin kan disapa, ditegur. Ya, kalau Mbak Lilis bisa tanya namanya, itu lebih bagus. Dan dia akan comeback terus. Nah, itu yang disebut praktek memberikan makanan ego. Jadi teman-teman tidak cukup sekedar mengenal siapa diri kita, tapi teman-teman juga bagaimana mempraktekkan memberikan makanan ego. Seperti itu. Nah, itu poin-poinnya. Ya, mungkin kita langsung ke ini ya, tanya jawab sama kesan-kesan ya. Kesan-kesan teman-teman mungkin selama 2 hari ini apa sih yang dipelajari, apa yang didapat ya. Biar nanti sesama teman yang lain saling melengkapi. Kadang-kadang si A dapatnya poin 1 2 3, tapi si B dapatnya mungkin poin 7 8 9. Nah, dengan adanya sharing session ini, apa yang didapat itu melengkapi biasanya. Ya. Silakan dari siapa dulu nih ya yang Saya boleh ya Pak Herman? Boleh. Silakan Mbak Lilis. Apa nih yang didapat 2 hari ini? Kalau pesannya itu belajar personality plus itu memang asik
menyenangkan banget. Apalagi mentornya Pak Herman sama Bu Dwi. Amin, amin. Pokoknya terima kasih banyak nih, ilmunya luar biasa, bermanfaat sekali. Nah, kalau untuk apa namanya pertanyaan atau apa ya ini? Kalau tadi Pak Herman kan disarankan ke saya kalau untuk kita belajar mengenali para customer ya Pak Herman ya. Nah, mungkin itu sudah ya beberapa dipraktekkan. Cuman yang paling sulit itu adalah mempraktekkan untuk mengenali maksudnya memberikan makanan ego ke pasangan gitu. Nah, jadi yang jadi kendala itu begini Pak, ketika kita bisa memahami customer nih, kita mau berusaha untuk memberikan ya pelayanan terbaik, terus oh Bapak itu sukanya begini. Nah, kadang-kadang dari kan kebetulan suami kan juga satu profesi nih, kita mengelola usaha juga kan. Nah, suami ini nggak berkenan gitu loh Pak. Jadinya saya mau maju, ini bingung gitu loh Pak. Nah itu ya mensiasatinya gimana gitu Pak. Terima kasih Pak Herman. Ya. Baik. Jadi yang namanya pasangan itu tetap harus diprioritaskan. Ya, jadi kalau kita urutkan prioritas nomor 1 itu adalah suami atau istri atau pasangan kita. Prioritas kedua itu anak. Prioritas kedua anak. Nah, prioritas ketiga ya, kan kita maksudnya kan sudah berkeluarga nih. Baru orang tua. Ya, orang tua dari kita atau dari pasangan kita. Ya. Terus yang keempat baru prioritasnya adik atau kakak sedarah. Ada kakak sedarah ya. Sedarah itu maksudnya Mbak Lilis kan ada adik atau kakak kandung gitu kan ya. Terus juga dari suami juga kan seperti itu. Nah, prioritas berikutnya adalah baru istilahnya bisnis. Bisnis itu mulai dari karyawan kita sama customer. Itu jadi satu paket. Dan yang prioritas terakhir itu baru lingkungan sosial, Mbak. Lingkungan sosial. Jadi, makanan ego yang kita kasih duluan siapa? Pertanyaannya. Sebelum kita ngasih ke customer. Dibuka, Mbak. Pasangan dan anak, Mbak. Gimana dong caranya? Mbak Lilis kalau bangun pagi langsung masak atau langsung ngapain? Bangun pagi biasanya itu yang pertama dikerjain ya kita ibadah pasti kan. Habis itu nyiapin ini untuk usaha. Tapi habis itu baru nyiapin minum. Soalnya gini Pak, suami. Kan kalau dia Berarti disiapin kuali, minum, enggak gini, dia kalau disiapin minum itu minumnya masih nanti gitu sampai udah dingin gitu loh Pak. Nah, jadi gini Mbak Lilis. Mbak Lilis mungkin mulai belajar time management. Buka usaha itu jam berapa Mbak? Mulai buka usaha? Jam 7. 7 ya. Nah, mungkin ada hal-hal yang dilakukan di pagi hari yang diprioritaskan untuk suami dan anak. Kalau anak udah nggak ada yang ikut lagi ya Mbak Lilis di Bali? Nggak ada ya? Berarti hanya berduaan aja ya? Betul ya Mbak Lilis ya? Betul Pak. Nah kalau malah lebih enak Mbak Lilis kalau berdua. Jadi begitu Mbak Lilis bangun, selesai ibadah, ya Mbak Lilis menyediakan makan dan minum untuk berdua dulu. Dan makannya bareng kalau bisa. Bareng, ya Mbak Lilis duduknya tapi duduknya santai, jangan duduk gelisah. Jangan duduk sambil nyuruh-nyuruh kalian, kamu gini, kamu gitu. Bukan gitu. Jadi duduknya itu konsentrasi gitu loh, Mbak. Dulu ingat nggak waktu zaman pacaran, Mbak Lilis kalau lagi di rumah makan berduaan dengan suami, konsentrasi nggak?
perhatiannya ke Iya. dia. Iya kan? Iya. Nah, itu nggak butuh waktu lama. 5 menit, 10 menit, itu sudah sangat berarti. Nah, kalau suami kita atau istri kita, makanan egonya sudah kita penuhi di awal, ya, itu insya Allah pada saat Mbak Lilis memberikan makanan ego ke customer, dia nggak jealous. Dia nggak mempermasalahkan. Nah, setelah suami ngasih makanan egonya kemana tadi? Yang berikutnya. Ke anak kan? Anak kan jauh nih di Lampung. Mungkin by phone, telepon. Jadi Mbak Lilis harus punya spare waktu di pagi hari itu 1 jam untuk ke keluarga dulu. Nah, itu tips and tricks-nya, Mbak Lilis. Nanti dipraktekkan 7 hari ya. 7 hari. Dipraktekkan 7 hari, tapi ingat pada saat berduaan dengan pasangan kita, jangan sambil megang handphone, jangan chatting, ya, terus jangan sambil ngobrol dengan karyawan, fokus, Mbak. Atau kalau perlu, Mbak Lilis sama pasangan ada tempat khusus untuk pagi itu berdua. Seperti itu. Naik libur nggak, Mbak? Seminggu sekali atau tanpa libur? Sebenarnya sih kalau libur itu ya mengkondisikan aja gitu loh, Pak. Cuman suami paling susah diajak liburan. Mungkin gini, makan di luar deh, makan di luar. Ya, makan di luar 2 minggu sekali lah, Mbak. 2 minggu sekali makan di luar. Dan bagusnya sih kalau kita usaha tetap ada liburnya ya. Jadi ya, mungkin ada. jadi seperti di Jogja itu ada pedagang soto Lamongan, itu rame banget, laris gitu ya. Nah, dia udah pasang pengumuman di situ. Jadi setiap tanggal 1, tanggal 2 libur. Jadi sebulan itu 2 hari dia libur. Tutup itu sotonya. Ya, awalnya sempat aku tanya si iseng, Mas, apa nggak takut kehilangan konsumen, kata saya, ya, libur 2 hari gitu, tutup total. Dia jawab apa coba? Kan rezeki dari Allah, Pak, katanya. Nggak apa-apa katanya, 2 hari. Apa konsumennya mungkin makan di tempat lain. Tapi tetap rame, Mbak Lilis. Ya mungkin itu bisa ditiru juga mungkin Mbak Lilis setiap tanggal 1 atau berapa gitu kan ya. Dan jangan takut kehilangan konsumen. Nah, pada saat libur itu jangan kerja, betul-betul hanya berdua. Ingat nggak yang waktu kita ketemu di Pila itu? Kan suamimu seneng banget toh? Iya kan? Ketemu lagi sama Pak Herman. Lah iya kan seneng banget toh. Dan sekali-sekali lah sewa Pila. Kan murah-murah, Mbak. Dia nggak mau, Pak. Ya sekali-sekali dicoba. Udah saya coba sesekali lah liburan, nggak ada respon. Bukan gak ada respon, caranya gini, Mas temani aku yuk, kancani aku. Dipraktekin, insya Allah nanti bisa berubah. Kalau kesannya apa Mbak Lilis 2 hari ini? Apa yang didapat? Yang didapat, ya itu tadi ilmu dan kita bisa untuk memahami orang lain, belajar memahami orang lain dulu, jangan mementingkan kitanya dulu. Oke, itu kesan-kesannya ya. Iya. Oke, thank you Mbak Lilis. Dari Bunda Indar mungkin, apa nih Bunda 2 hari ini yang didapat? Banyak Pak Herman, kemarin udah sharing sama Bu Dwi. Oh gitu ya. Tentang menghadapi anak yang pragmatis. Iya. Udah banyak masukan dari Bu Dwi. Insya Allah mau dipraktekin. Kalau kesan-kesannya, mungkin Bu Indar, kesan-kesannya. Ya, 2 hari ini ya luar biasa ya Pak Herman. Cuman tadi saya tuh kehilangan yang tentang
kelebihan tadi karena lagi ini ada saudara nganterin pulang jadi di mobil. Oh ya, ya, ya. Ini jadi apa? Tapi ya istilahnya kan dulu sudah pernah ikut, tapi setiap ikut itu selalu ada hal-hal baru gitu loh Pak Herman. Ada masukan baru, ada apa pemahaman baru gitu. Yes, Dan, yes, yes. dan ini memang kayaknya dibutuhin semua orang gitu. Amin, amin, amin. Saya selalu Pak Herman. Amin, Jadi, amin. Thank you, thank you. Ada yang ditanyakan mungkin, Bunda Indar? belum Pak Herman. Belum ya? Oke. Thank you, thank you. Berikutnya siapa nih ya? Mbak Erika kayaknya ya, Mbak Erika. Bisa open cam, Mbak Erika. Halo Mbak Erika. Oke. Pak Soleh dulu deh mungkin. Pak Soleh sambil nunggu Mbak Erika. Pak Soleh monitor ini. Nyetir, Pak. Oh, lagi nyetir. Ya. Berarti Mas Edi nih, Mas Edi yang standby. Mas Edi ini pengusaha apa Mas? Usahanya? Suaranya dibuka Mas Edi. Ya, usaha apa Mas Edi? Nggak usah, Pak, ya karyawan aja. Oh, ya. Tapi hebat nih Mas Edi ini. Ini calon-calon konglomerat nih. Amin. Dari attitude-nya sudah mulai kelihatan nih. Bakal jadi orang besar nih nanti. Amin, Pak, insya Allah. Apalagi nanti kalau udah dipraktekin ya Mas ya. Praktekin ngasih makanan ego. Jadi prinsipnya gini teman-teman. You first, me second. You first, me second. Jadi kita belajar mendahulukan orang lain baru kita. Nah itu kalau kita berkendara itu udah bisa praktek nih. Kayak Pak Soleh nih mulai berkendara. Ada mobil yang minta jalan duluan gitu, umpamanya dia ngasih lampu. Ya udah kita rem, kasih duluan. Ya. Ada orang ngasih rating gitu kan, dia mau belok gitu. Pokoknya dari sisi kiri dia mau belok ke kanan. Ya mobil kita berhentikan. Itu contoh-contoh kita mendahulukan orang lain. You first, me second. Kalau Mas Edi, apa ininya kesan-kesan 2 hari ini, Mas Edi? Apa yang dipelajari? Apa yang didapat? Banyak banget, Pak. Kebetulan kan saya kerja di air Sulang itu, pengantaran itu. Ya. Dan setiap hari pasti saya ketemu dengan banyak orang. Ya. Pasti setiap hari dengan banyak karakter mereka. Membantu banget Pak, sumpah. Gitu ya. Terus ada hal-hal yang ini mau segera dipraktek. Jadi lebih mengenal diri sendiri gitu Pak. Lebih percaya diri gitu. Lebih percaya diri ya. Oke. Kalau sama Kak Yana sudah kenal ya? Oh, belum Pak. Oh belum. Oh iya. Kenalan sama Kak Yana. Oh iya. Kak Yana itu ya MC hebat nih. Oh iya. Dan udah mulai jadi pembicara juga nih Kak Yana. Masya Allah. Roket chicken ya nanti ya Pak ya? Iya, bisa duet bareng nanti. Oke. Ada yang mau ditanyakan mungkin Mas Edi? Sementara belum Pak. Belum ya? Oke. Baik, thank you sharingnya. Ya. Untuk Bu Panca, masih di situ Bu Panca? Masih. Apa yang didapat 2 hari ini Bu Panca? Alhamdulillah selama 2 hari ini saya bisa, meskipun dulu pernah ikut ya, tapi mungkin kadang-kadang lupa,
bisa memahami lagi personality plus, sanguin, koleris, melankolis, flematis. Apalagi saya yang koleris, melankolis, yang wow, seperti itu. Setidaknya saya harus mengurangi yang negatif-negatif, kemudian yang positif itu bisa kita tingkatkan lagi. Kemudian nanti khususnya untuk anak-anak saya, karena untuk mengajak anak itu nggak begitu mudah, Pak Herman. Supaya dia juga bisa memahami mereka sendiri. Itu. Kemudian saya juga belajar lagi misalnya koleris sanguinis, melankolis dengan sanguinis, itu saya supaya paham lagi gitu, Pak, dari ciri-ciri yang ada itu. Mungkin seperti itu Pak Herman. Terima kasih banyak. Ya. Sama nanti ini ya Bu Panca, 90 hari ke depan menuliskan 5 syukur ya setiap hari ya. Oh ya, insya Allah. Itu kalau Bu Panca praktekkan 90 hari ini ya. 90 hari betul-betul setiap hari dituliskan. Bukan diketik ya, bukan diketik dan bukan disebut juga. Ditulis di buku. Ya. Kalau disebut itu namanya afirmasi. Nah, kalau ditulis itu sama aja kita melepas ini kita, emosi kita, melepas stres kita. Makanya kan zaman dulu kan ada diary book ya, ada buku-buku diary itu. Kan orang kalau lagi kesel, diisi bukunya gitu ya. Nah, jadi menulis 5 syukur itu cara melepas ini kita melepas rasa stres kita, rasa tekanan dan sebagainya. Ya. Nah, tapi yang ditulis bukan rasa kesal, tapi rasa syukur. Jadi dari bangun pagi sampai malam, apa nih yang Bu Panca syukuri, tulis. Tulis, lipat, simpen. Terus besok tulis lagi, lipat, simpen. Kalau bisa jangan buku, tapi kertas lembaran. Satu lembar. Kertas lembaran. Itu beda hasilnya. Oh, gitu ya. Terus tulis lagi, lipat, simpen. Tulis lagi, lipat, simpen. Sampai 90 hari. 90 hari. Jadi, Pak. Dan insya Allah nanti di hari ke 100-nya Bu Panca sudah mulai menemukan keajaiban-keajaiban yang tidak terduga ya. Karena kan ayatnya sudah jelas ya. Jika kau syukuri nikmatku, akan kutambah. Kan Allah janjinya kan gitu kan? Betul kan? Nah, insya Allah itu nggak ingkar janji. Ya, jadi betul-betul kita praktekkan, tulis 5 syukur. Nanti setelah 90 hari, Bu Panca bisa cerita nih ke teman-teman di grup gimana hasilnya setelah 90 hari ini. 90 hari. Iya, Pak Herman. Gitu ya Bu Panca ya. Oke. Dari Bunda Indar mau nambahin mungkin? Ya, mau izin tanya Pak Herman. Iya. Saya kan sanguin. Jadi itu 90 hari harus bawa agenda kemana-mana ya? Iya. Tapi bisa juga Bunda Indar pakai handphone. Di handphone itu kan ada yang namanya voice recording. Voice recording. Iya. Ada itu di handphone kita pasti ada itu voice recording. Jadi tinggal Bunda Indar tekan itunya, tombolnya, terus direkam. Hari ini saya mau ngerjain ini, poin-poin yang kerjaan ini, terus nanti habis ini jam sekian janji sama ini, jam ini janji sama ini, jam ini. Nah, sejam sekali itu Bunda Indar dengerin ininya, rekaman tadi. Nah, itu akan membantu efektif dalam 1 hari. Siap. Gitu. Terima kasih Pak Herman. Ya, sama 90 hari gigit lidah. Siap. Terima kasih Pak Herman. Kasih kuping. Anak sama pasangan kalau kasih kuping happy nanti mereka. Oke. Terima kasih Pak Herman. Ya, sama-sama Bunda, hati-hati di jalan.
Ya, Mbak Erika masih monitor? Mbak Erika. Halo Mbak Erika. Oke. Pak Soleh, udah mau ini sharing Pak Soleh? Sambil nyetir mungkin? Mau sharing boleh? Sementara udah jelas Pak Irfan. Udah jelas ya? Oke. Baik. Iya. Pak Irfan. Ya. Maaf. Kalau di saya itu apa namanya? Melankolis apa ya Pak ya? Pak Soleh itu flekmatis melankolis. Flekmatisnya nomor 1. Melankolisnya nomor 2. Flekmatis itu teman-teman, walaupun udah tes, Terima ya, kasih Pak Irfan. udah tes, sudah ini kadang-kadang dia masih ragu dengan dirinya sendiri. Jadi kalau ada pertanyaan, aku apa ya sebenarnya? Ya udah pasti melankolis. Sorry, flekmatis ya, flekmatis. Tesnya kemarin belum. Iya. Putus-putus ya, suara Pak Soleh ya. Putus-putus. Oh, ketutup itunya. Mic-nya di open, Pak Soleh. Mic, nah, oke. Sudah Pak. Udah. Ya gimana Pak Soleh? Ya. Terima kasih Pak Irfan. Siap. Oke. Oke, yang terakhir mungkin Mbak Erika sebelum kita close. Iya Pak, maaf tadi siap-siap pergi. Oh iya. Iya. Oke. Gimana Pak? Iya. Bisa open kamera mungkin Mbak Erika. Oke. Ya. Mau ke kantor nih? Iya, mau berangkat. Gimana kesannya Mbak Erika 2 hari ini? Apa saja nih yang dipelajari selama 2 hari ini? Atau ada sesuatu yang didapatkan selama 2 hari ini? Alhamdulillah Pak, sangat membantu dan Mbak, saya... dibuka Oh, ya. sedikit mungkin maskernya biar suaranya kedengaran. Biar suaranya kedengaran ya. Alhamdulillah sangat membantu. Jadi Ya. saya lebih tahu untuk karakter saya dan ketika saya jadi paham gitu loh, oh ternyata orang ini karakternya seperti ini. Makanya terkadang kalau sama saya itu kayak nggak nyambung karena saya mungkin nggak paham ya apa yang harus saya lakukan ketika menghadapi mereka. Tapi pas baca, pas dengerin gitu, jadi saya paham, oh ternyata karakter orang memang sendiri-sendiri. Jadi kan kadang saya suka baper gitu kan kalau ketemu orang yang A, B, C, D. Tapi waktu udah tahu ternyata, oh ternyata emang orangnya kayak gini, kayak gitu sih. Gitu aja. Gitu ya. Iya. Tapi kalau Jadi, ini Pak mau nanya, kalau saya bener nggak kaloris itu tadi? iya, koleris. Koleris? Ya, nomor 1 koleris. Nomor 2? Nomor 1. Nomor 2-nya sanguin, Mbak Erika. Oh, sanguin bukan melankolis ya? Melankolisnya ada, ya, tapi lebih dominan ke sanguinnya. Koleris sanguin. Oh, oke. Tapi kalau suka baper gitu, Pak? Iya. Ambil contoh tadi kan, Mbak Erika bisa siap-siap, tapi bisa sambil ngejum. Itu kalau nggak sanguin, kalau nggak sanguin susah. Kalau melankolis itu dia jejak ya. Oh, iya. Melankolis dia susah nyambi-nyambi. Oh, gitu. Oh, iya. Yang jago nyambi itu ini, sanguin. Oh, sanguin. Oh, jago nyambi. Oke. Iya, Pak. Tapi kolerisnya nomor 1. Kolerisnya nomor 1. Terus kalau cocok pasangannya apa, Pak? Semuanya ya cocok. Tinggal bagaimana kita memahami. Memahami pasangan kita. Jadi personality apapun cocok, teman-teman. Tapi bagaimana kita memahaminya. Ya, memahaminya. Nah, tapi kalau bicara kenyamanan,
biasanya koleris lebih nyaman dengan plekmatis. Plekmatis. Oh, Seperti itu. siap-siap. Oke, Pak. Terima kasih ilmunya. Itu Mbak Erika. Ya. Gitu ya. Oke, sudah semuanya ya kayaknya teman-teman ya. Saya kembalikan ke Kakak Yana. Oke, terima kasih banyak Pak Herman. Selesai sudah ya teman-teman rangkaian acara workshop Personality Plus for Effective Communication Skill 2 hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang tetap stay dan tetap semangat sampai akhir acara. Dan semoga banyak ilmu ya yang dapat digunakan untuk diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Dan teman-teman jangan sedih, kita masih tetap bisa keep in touch, masih tetap ada konsultasi lebih lanjut, bisa diskusi. Nanti kita akan invite ke grup Personality Community. Dan bisa juga di-follow @pintar kepribadian. Dan kalau mau keep in touch dengan saya juga bisa di-follow Instagram saya ya guys, di @diana_wijaya. Dan untuk materi dan sertifikat, nanti kita akan bagikan paling lama 2 hari setelah event ini berlangsung. Gitu, teman-teman. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf dan terima kasih atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di event berikutnya. Dan selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas. See you. Mbak Yana, maaf, itu apa? Materinya di-share nggak ya, Mbak Yana? Siap, di-share nanti Ditunggu di ya. Bali ya Pak Herman. Siap, di-share. Paling lama 2 hari setelah event ini berlangsung. Salam buat Putri. Baik. Thank you semuanya. Thank you. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. You incriminated, no disguise, and you were never on a low supplies. 50-50 load of way you split it. Had no rest, have a spinning babe, like magic a little bit. The jet set, watch the sunset, gonna, yeah. Rolling eyes back in my head, make my toes curl, yeah. Yeah, you got that yummy, that yummy.